sakok lah iwak bandeng, iwak sepat, percuma ganteng kalau tidak mau sholat. Iwak betik, iwak sepat, percuma cantik kalau tidak mau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana adadamma milai sholatan daimatan bidawamil Luna Maya giginya coklat, percuma kaya kalau tidak mau. Sudah wirat istrinya 4, sudah melarat tambah tidak mau. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ayo kita salat duha. Salat duha kerjakanlah supaya rizki barokah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ayo kita salat duha. Salat duha kerjakanlah supaya rizki melimpah, supaya rizki melimpah, supaya rizki melimpah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang diam aja kayaknya lagi punya masalah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang belum punya pekerjaan dikasih pekerjaan. Yang lagi punya kebingung dihilangin bingungnya. Yang lagi pusing dihilangin pusingnya. Yang lagi punya penyakit dihilangin penyakitnya. Yang lagi sakit gigi dihilangin. Allah. Semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal waqa, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jamaah. Alhamdulillah. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Bapak Asrari, Bapak Ketua DKM Bapak Andi Hidayat, gimana nih? Kemudian yang gemoy ya. Ketua DKM Secitra Raya yang saya hormati guru kami Al Ustaz Agus, kemudian Al Ustaz Maman. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang barokah, bisa berangkat ke Mekah, pulangnya ke beli rumah, mobil mewah. Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Sehat gak Bu? Kayak yang lagi punya beban aja nih. Saya doakan ibu-ibu di sini mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan. Kenapa saya berdoa untuk ibu-ibu supaya diberikan kesehatan? Karena survei membuktikan bahwa ibu-ibu banyak yang kena penyakit diabetes. Kenapa? Karena banyak makan janji-janji manis. Allah waktu pacaran sama bapaknya, ya Allah, kamu gimana coba? Wati, matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh Wati, andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Itu waktu masih pacaran. Pas sudah kawin gimana? Eng boro-boro. Nah inilah korban janji-janji manis. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, Pak, mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah. Alhamdulillah. Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita pengen diberikan kenikmatan oleh Allah. Insya Allah diberikan kenikmatan. Masya Allah. Sampai mata kita yang berkedip. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Ada orang yang gak pernah kedip-kedip, serem apa enggak? Orang yang gini serem, gak pernah kedip-kedip. Maka kedip itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Maka ketika kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudi kiranya kita harus berbagi. Ya. Rasul Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, kalau masak banyakin airnya. Betul. Tetangga kasih airnya. Masya Allah. Ada anak yatim di santun ini. Ada janda-janda di santun. Janda tergantung jandanya. Kalau janda tua santunin. Kalau yang muda kawin. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu untuk kita tasarrufkan beribadah kepada Allah, maka orang tersebut disebut orang yang syukur nikmat. Gitu ya. Tapi apabila nikmat itu tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, melainkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka orang tersebut dinamakan kufur nikmat. Betul ya? Jangan tidur ya. Dulu mah waktu belum punya mobil, berajin ngajinya. Ya, pas sudah punya mobil, sibuk jalan-jalan aja, sibuk jalan-jalan, healing aja. Betul. Nah, kullu nikmatin la yuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mampu mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu
sebenarnya musibah, balai, bencana, setiap nikmat yang Allah berikan tapi tidak mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sebenarnya nikmat itu adalah bencana bagi kita. Paham nggak? Paham nggak? Paham? Alhamdulillah. Jamaah, jamaah. Mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan ganjaran dunia dan akhirat. Ganjaran dunianya berupa silaturahmi, gabung dengan tetangga-tetangga, betul? Ya, masya Allah, ini ganjaran dunianya di depannya ada kue-kue nih, masya Allah. Kalau di rumah aja nggak bakalan dapet nih kue-kue ya. Ini ganjaran dunia dan juga ganjaran akhirat. Saya yakin, Bu, kalau kita ngaji pasti kita diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayahwa. Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya dia ta'allama ilman untuk menuntut ilmu, ghufira wis dan hampura lahu kadua siman, sudah diampuni dosanya qabla ayahwa, sebelum berangkat. Mantap gak tuh? Ibu di rumah masih nyari-nyari legging. Mana legging gua nih ya? Mau rojaban nih. Nah, menurut hadis tersebut sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin ganjaran ibu-ibu dan bapak-bapak lebih gede ganjaran ibu-ibu. Iya, karena ibu-ibu persiapannya luar biasa. Bapak-bapak mah kayak Kiai Agus tadi baru datang doang. Ibu-ibu dari sholat subuh udah siap-siap. Betul? Habis sholat subuh udah milihin baju. Pilih baju yang mana ya? Nggak punya baju ini kemarin. Ya. Pakai Eljata, pakai apa ini, Robani ya. Allah. Terus baju udah dapet nih, ceritanya kerudung sekarang. Pakai kerudung juga 2,5 jam ibu-ibu mah. Pakai kerudung juga. Ini mau apa ya, gaya pasmina apa gaya apa nih? Kalau pasmina kan di bulat-bulat ya, terus ininya dikacirin ke depan tuh. Ini namanya pasmina. Ya, ada lagi check bell. Kalau check bell itu cekek belakang. Ini cekek belakang. Jadi dikuntal-kuntal, nah. Dikuntal-kuntal, dicekek ke kaduri. Nah, ini namanya check bell. Nah, itu 2,5 jam itu pakai jilbabnya juga. Betul ini ibu-ibu ini. Terus pas udah itu make up. Masya Allah. Pertama bikin fondasi dulu, Pak. Ibu-ibu. Iya bener. Iya Bu ya, bener ya. Foundation kan. Itu kan bahasa Inggris, bahasa kitanya apa? Fondasi. Ibu-ibu kalau mau ngaji bikin fondasi dulu kayak tukang bas. Foundation, weh, alas bedak, ya kan? Habis itu cleansing, itu dibersihin terus bedak, apa namanya? Habis itu kan bola-bola apa tuh namanya tuh? Bola-bola ya. Habis itu apa lagi? Ini nih maskara ya. Masya Allah, pas sudah ini, pas sudah beres, langsung dia ngacanya ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, ya kan? 4 belakang, 3 kali. Betul kan Ibu? Mau berangkat ceritanya baru keluar rumah, di kaca nako ngaca lagi, ya kan? Ngaca lagi. Pas sudah itu mau naik motor dibonceng sama suaminya. Bentar Pak, ngaca dulu di perapatan macet, ada lampu merah, ada mobil tuh di pinggirnya, ngaca lagi aja, ya kan? 5 meter lagi mau nyampe ke Masjid Salim, bantar, buka tas, pas buka tas ya bedak diri dulu ya kan? Masya Allah luar biasa ibu-ibu mah. Masya Allah. Jamaah, alhamdulillah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu itu yang mendominasi setiap pengajian, betul ya Bu ya? Tapi ini sedikit ya. Tumben nih, ibu-ibu tuh, Masya Allah ibu-ibu mah, yang banyak majlis taklim Ibu Im, yang banyak rojaban Ibu Im, ibu-ibu Masya Allah banyak sekali ibu-ibu mah, sampai sistem tata surya juga banyakan Ibu Im. Di atas tuh ada bintang, itu kata saya bapak ibu-ibu itu bukan bapak-bapak, bintang, bibi bintang, kalau laki-laki mah mangkang gitu. Iya bener ya, bintang. Terus di atas ada lagi bulan, betul ya? Ibu-ibu itu bulan itu. Kalau bapak-bapak mah palan, betul ya? Ada lagi matahari. Iya, matahari. Kalau laki-laki mah
Matahari. Ini yang kita ingat nih apa nih? Bumi. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki mah Pak Pami. Masya Allah luar biasa ibu-ibu. Coba. Tapi penyakit juga penyakit banyaknya ibu-ibu loh. Ada penyakit namanya bisul. Ya kan ya? Ada lagi buduk. Ada buduk. Buduk itu pasti ibu-ibu. Kalau bapak-bapak paduk. Allah. Ada lagi burut. Kenapa jadi nyebutin penyakit? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita, waktu yang kita korbankan, materi yang kita korbankan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala silaturahmi, sebagai pahala ngaji. Alhamdulillah. RT ada nggak RT? Ini belum saya hormati Pak RT. Pak RT kita doakan Pak RT mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. RT mau dipayido be kalah. RT mau Masya Allah. Iya bu ya. Tapi alhamdulillah sekarang RT udah punya gaji 3,5 juta. Ya, diambilnya setahun sekali. Allah. Tetangga nggak punya KTP, kalau susah bikin KTP yang dimarahin Pak RT. Betul ya. Tetangga nggak dapat BLT yang dimarahin Pak. Ada orang mau cerai yang dipanggil pasti Pak. Ada janda lagi bete yang nyamperin pasti Pak. Bahaya. Allah Akbar. Boleh minum dulu ya. Ini banyak amat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tujuan kita berkumpul pada hari ini, yaitu tentang materi rojam. Pak, Isra wal Mi'raj. Isra itu secara lughatiyah adalah apa bu? Udah pada tahu bu? Belum. Isra. Isra itu berjalan. Berjalannya Nabi waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi waktu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Mi'raj. Mi'raj itu naiknya Nabi dari masjidil aqsa ke Sidratil Muntaha. Oke. Kalau kita berbicara Isra, semua orang juga bisa Isra. Betul. Kita nyewa mobil aja, kita jalan aja sono. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Itu sama namanya Isra, malam-malam. Tapi untuk Mi'raj kayaknya kita tidak mungkin, betul? Kata Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala diperjalankan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa Mi'raj? Kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Maka apabila kita ingin mendapatkan pahala mi'raj sesuai anjuran Nabi, kita harus dawam istiqomah menjalankan perintah sholat. Insya. Yuk, jangan rajin-rajin sholatnya. Jangan rajin-rajin sholatnya. Jarang-jarang aja. Ya. Maghrib sholat, berhenti dulu. Ntar isya sholat lagi. Isya berhenti dulu. Subuh ntar baru sholat lagi. Iya, subuh berhenti dulu. Ntar duhur baru sholat lagi. Duhur berhenti dulu. Ntar asar baru sholat lagi. Jarang-jarang aja sholatnya. Betul. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah ahli untuk iqamatus sholat, untuk mendirikan sholat. Amin Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, maka Nabi membawa pesan. Apa pesan yang dibawa Nabi
waktu Nabi menjalankan Isra wal Mi'raj, pesan yang pertama adalah pesan intelektual. Bu, ngerti nggak intelektual? Pasti ngerti lah orang Citra. Kalau orang Pekong, saudara kamu nggak ngerti, ya. Pinter kan bahasa Inggrisnya ya? Bener ya? Pinter ya? Ada genteng mau jatuh, apa bahasa Inggrisnya? Nggak tahu. Newel. Newel. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah pesan intelektual. 1400 tahun yang lalu Nabi bercerita, itu diabadikan di dalam kitab namanya kitab Dardir. Kata Nabi, pertama, panazala Jibril wa faraja sadri summa wasalahu bima'in zamzam. Jibril turun, wa faraja sadri membelah dadaku, summa wasalahu bima'in zamzam, kemudian dibasuh dengan air jam-jam. Nabi cerita pada orang Arab waktu itu orang Arab gak pada percaya, yang percaya cuma Abu Bakar Siddiq. Gak pada percaya, kalau bahasa kita mungkin gini, macam-macam aja lu gak mati. Masa orang dibelah dadanya gak mati? Kalau ente memang dibelah dadanya berarti ente mati. Ngarang-ngarang aja ente dibelah dada kok sekarang masih hidup. Itu tanggapan daripada orang Arab pada waktu itu. Gak masuk akal kata orang Arab. 1400 tahun berlalu, sekarang sudah era milenial 2024. Ternyata betul kata Nabi, orang yang dibelah dadanya ada yang hidup. Contoh orang yang dioperasi jantung dibelah dadanya, betul. Orang yang dioperasi kanker usus, bahkan ibu-ibu yang melahirkan dibelah perutnya, operasi sesar. Hidup enggak? Hidup, yang hidup yang mati banyak. Maka ini pesan intelektual dari Nabi, seolah bukan enggak masuk akal kamu yang enggak masuk. Waktu itu Nabi menceritakan bahwa beliau dibelah dadanya, pada nggak percaya. Sekarang kalau orang berbicara dibelah dada, nggak aneh. Orang pasang ring kok, ya ring sepeda dimasuk-masukin ke sini. Iya betul ya. Ini namanya pesan intelektual dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, bahwa nanti di zaman umatku bakal ada yang namanya operasi belah dada. Paham gak nih? Paham gak? Paham gak? Makanya ngaji di majelisnya Ustadz Agus, Ustadz Mamang tuh. Ya, Bu ya. Ini kalau ngaji saya mau ngaji juga digoda setan katanya. Nyalahinnya setan terus. Saya mau ngaji juga digoda setan katanya. Setan terus jadi darah. Kata setan, enak aja gua udah pensiun kan. Setan juga ada yang bagus, Bu. Ya, boleh kita ikuti tuh. Yang pertama setan tuyul. Tahu tuyul? Tahu nggak tuyul? Tuyul itu nggak sekolah tapi pintar nyari duitnya. Boleh diikutin tuh. Nggak sekolah tapi pintar nyari duit. Yang kedua, kuntilanak. Kuntilanak itu walaupun nggak punya rumah, tinggalnya di pohon, dia ketawa aja, nggak pernah marah sama suaminya. Itu ya, ini kuntilanak. Yang ketiga, pocong. Pocong itu walaupun bajunya nggak ganti-ganti, dia meloncat-loncat aja, kegirangan. Iya dah. Nggak kayak ibu-ibu, masya Allah, mau lebaran masuk bulan Rajab udah ngomong aja sama lakinya. Bang, beli baju bang. Nanti masih lama. Nanti mah panas bang, nanti mah. Ada yang kayak gitu ada. Kalau bulan biasa malah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa ke tanah suci. Pas bulan Ramadan, ya Allah nggak apa-apa deh nggak ke tanah suci, yang penting bisa ke tanah abang. Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Pesan intelektual yang kedua, Nabi Muhammad waktu itu berbicara, atitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad. Aku menemukan buraq.
Kemudian buruk itu dabatun abyad adalah binatang yang berwarna putih, yang kecepatannya itu kalbarkil, seperti kilat, seperti cahaya. Maka Nabi Muhammad dapat menempuh jarak 1200 km lebih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam separuh malam. Waktu itu Nabi bercerita, orang Arab gak percaya. Ente mengarang aja. Kata Abu Jahal, saya aja pernah ke Masjidil Aqsa naik onta 40 hari 40 malam ke Masjidil Haram. Itu ada di kitab namanya kitab Darbi. Nggak percaya. Saya aja naik onta yang ontanya keren, gede, hebat, kuat, 40 hari 40 malam. Nggak masuk akal, kata orang Arab. Sebenarnya bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang tidak masuk, Bapak Ibu. Dibuktikan sekarang era milenial ini. Boleh kalau tidak percaya buka Google Map, silakan yang punya. Dibuka Google Map-nya, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya 16 jam 30 menit. 16 jam 30 menit. Coba buka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu memakai pesawat yang biasa. Pesawat Garuda, Etihad gitu kan. Pesawat biasa. 16 jam. Sekarang Amerika Serikat dengan sekutunya NASA punya pesawat namanya jet tempur F-16. Woi, berwarna itu. Tahu nggak itu? Jet tempur F-16. Jet tempur F-16 itu adalah pesawat dengan kecepatan 1200 km per jam. Artinya bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apabila kita naik pesawat itu, hati-hati jilbabnya jatuh terbang. Hati-hati kalau naik pesawat itu hanya dalam jangka waktu kurang lebih 10 menit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nyampe. Maka ini pesan intelektual Nabi, bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang enggak masuk. Paham gak nih? Saya kalau ceramah di kampung nggak ngomong-ngomong kayak gini, dia udah ngerti. Kalau ini kan orang intelektual semua nih, ya dah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Yang kedua adalah pesan spiritual. Apa itu pesan spiritual? Yaitu pesan tentang ibadah. Apa? Sholat, Bu. Maka yang benar kalau sholat ini adalah produk langsung Nabi yang ngambil ke Sidratil Muntaha. Kalau ibadah yang lain itu COD-an. Malaikat Jibril yang datang langsung ke Kanjeng Nabi melalui kurirnya malaikat Jibril. Kalau yang ini sholat adalah ibadah yang langsung diambil oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngaji ke guru-guru kita sholatnya minimal Fatihahnya, Bu, karena Fatihah itu rukun sholat. Fatihahnya yang benar, tutunan Fatihah. Gimana Masya Allah baca Fatihah, apalagi baca surat. Kadang-kadang baca surat muter-muter di situ aja. Ngajinya soalnya belum tamat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal. Lu berhenti kartu cucunya di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kita masalah kok, Masya Allah, rukunnya nggak tahu, apalagi husunya, betul ya? Bu, husunya. Ustaz, bagaimana sih agar sholat khusyuk? Salah satu syaratnya
salah satu syaratnya harus tahu artinya. Kalau pengen sholatnya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu jadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hati segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Kang murah dalam dunia merasa sing dalam. Allahu Akbar. Ini salah satu cara supaya sholatnya kita makan nggak kayak gitu sholatnya Bu ya. Kita mau sholat tapi sholat-sholatan kita mah, betul. Kadang-kadang kita mah masya Allah hilang duit 10.000 ya. Pas hilang duit 10.000 dicari-cari enggak dapat ya Bu ya, nggak ketemu ya. Pas sholat mah ingat, betul Bu. Allahu Akbar kabiratu subhana rabbil azim wa bihamdihi Allah. Pas tahiyat at-tahiyatul mana tuh duit yang 10.000. Perasaan udah dicariin di tempat tidur nggak ada, di kamar nggak ada, di bawah tempat tidur nggak ada, di kantong nggak ada. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Buat ke pasar malam itu nanti sore. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Oh iya, pakai baca di warung Bang Soli. Masya Allah, kadang-kadang kita mau kayak gitu Bu ya. Sholatnya tidak khusyuk, maka ilmu tentang sholatnya dicari, ilmu Fatihah, ilmu wudunya Bu. Kadang-kadang kita mau wudu, Masya Allah Bu, mukanya kayak gini, cepat, betul ya Bu ya. Coba, ya Allah, nyuci mukanya, membasuh mukanya seperti itu, cepat, coba. Allah jauh dari tuntunan fikih. Padahal di kitab Riyadul Badi'ah, di kitab Siti Namas Alatan Fatul Qorib, Masya Allah, min watadil uduni ila watadil uduni, min manabiti sari rosila mutahadakni. Tuh harus kena semua Bu ya. Allah, kita mau boro-boro, kita mau cepat gitu. Betul Bu ya. Allah, pas wudhu saya kan suka kemana-mana itu, ibu-ibu kalau wudhu diangkat semuanya itu. Saya mending kalau hawu mah ini mau mulus banyak ya, dilihat dosa nggak dilihat barang bagus gitu ya. Yang wajib sampai sini doang Bu ya. Sampai mata kaki nggak usah diangkat semua. Ini karena apa? Karena kita tidak tahu ilmunya tuh. Sama tangan juga sampai sini doang, sampai sikut boleh, sunah, namanya sunah tajil gitu kan ya. Kesini lebihin sedikit, gak usah di bawah semua, sampai buka baju gak usah Ibu. Harus tahu ilmunya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mandi junub pun tuh itu ada rukunnya, ada syaratnya Bu. Mandi besar. Bu suka mandi besar ya? Gimana Bu kalau mandi besar Bu? Ada 2 syaratnya. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama itu niat. Pertama membanjurkan air, kita harus niat Bu. Nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari, minimal niat kayak gini, anjamiil badani faradolillah ta'ala. Ustaz gua mah nggak ketemu itu bahasa Arabnya. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala, gitu aja di hati. Harus ada niat, wajib hukumnya, betul Bu? Tuh Masya Allah, disiramkan airnya. Pas disiramkan airnya, yang keduanya isolul ma'i ila jami'il badani, harus mendatangkan air ke seluruh tubuh Bu. Dilepit-lepitan bentuk lekuk tubuh Ibu, harus kena hati-hati. Mohon maaf nih di sini Bu ya. Bu mohon maaf nih, Piki memang rada-rada nih, tapi harus saya sampaikan, dilepit-lepitan, maaf di ini Bu ya Bu. Terutama perempuan yang jibah ya, yang jibah. Perempuan kan kalau disebut gendut gak terima perempuan, pengennya jibah, gemoy pengen. Padahal itu juga, karena perempuan itu menurut bentuk tubuhnya 40 ke bawah itu ceking, 60 ideal, 70-80 itu semok.
90 montok, 100 ke atas toren air. Gitu ya. Masya Allah, itu biasanya ibu-ibu yang gemoy lipetan perutnya itu ada 7 dulu ya. Ini jangan marah nih ya, ada 7 tuh lipetannya. Itu kalau mandi junub semuanya harus kena air bu, makanya disiramkan tuh, disiramkan langsung dikibrik. Bener nih, makanya kerjasama sama suaminya ya, suami yang nyiramin air, ibu yang mohon maaf ya, payudara yang anaknya udah 4 tuh biasanya rada panjang gitu kan, ini di bawah payudara juga harus kena. Ini bukan jorok, ibu pikir nih harus disampaikan, takut waktu ngaji ngantuk gitu kan, ustadz nyampein nggak tahu di bawah payudara harus kena air, makanya waktu mandi junub itu disampaikan dulu set ke atas itu kan bagus. Oh, Piki harus rapi, pikinya gimana ibadahnya mau sah, pikinya acak-acakan betul. Masya Allah, makanya kita harus ngaji. Nah ini fungsinya ngaji. Di sini ada pengajian ya? Alhamdulillah. Gila. Biasanya yang paling rajin tuh nenek-nenek. Bu datang paling depan, pulangnya belakangan. Ketiduran di majelis. Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini jangan hanya sebatas seremonial. Kita melaksanakan Maulid, melaksanakan Isra Mi'raj, apakah hanya sampai di sini saja? Tidak. Diadakan Isra Mi'raj, diadakan Maulid itu adalah agar ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sebagai uswatun hasanah, harus meniru akhlaknya Nabi. Maka orang yang rajin ngaji, yang rajin muludan, yang rajin rojaban harus ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya, perubahan yang ke arah positif. Ini mengaji sama tetangga, masya Allah, enak aja betul. Ada nggak yang kayak gitu? Ada temen ngaji, masya Allah, pas waktu ngaji ada temennya yang ngebeli jilbab gak ditemenin. Ada yang kayak gitu, ada. Tentang jilbabnya nggak sama nggak ditemenin. Kasihan banget itu ya. Ada yang kayak gitu, ada. Allahu Akbar. Jangan mau nengok orang sakit pilih-pilih. Ada yang sakit ditanya dulu, dia grup kita bukan katanya. Bukan grup kita, dia mau nggak suka ngaji, nggak usah ditengok lah. Hei, itu bukan nengok orang sakit, itu mah arisan sakit aja namanya. Justru orang yang nggak mau ngaji ketika sakit tengok bareng-bareng, mudah-mudahan dapat hidayah supaya ikut ngaji. Ini akhlak Nabi. Nabi mah waktu itu orang yang ngelempar pakai kotoran, orang yang ngeludahi. Kenapa semuanya pada masuk Islam? Karena akhlak Nabi. Allahu Akbar. Ini mengaji, masya Allah, pas ngaji pada pamer aja. Assalamualaikumnya beda. Assalamualaikum. Bentar-bentar gelangnya baru. Ada yang kayak gitu, ada. Wih, pakai jilbab juga. Baru jilbabnya. Coba masya Allah, padahal mengecil 3 kali tuh. Tas bagus-bagus betul. Allahu Akbar. Jadi bukan tujuan itu. Tujuannya adalah supaya akhlak kita berubah ke arah yang positif. Yang positif. Bu. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang-kejang. Ada gitu. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi makhluk. Ulangi lah biar kompak, ulangi. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli sedan,
panas luar. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi naudzubillahi min dzalik. Masyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak sama tetangga. Karena apalagi orang komplek begini ya, tetangga itu adalah saudara. Ibu kalau sakit, apalagi mohon maaf kalau meninggal misalnya, saya mah gak mau dari sono ke sini. Sudah, Pak Ustaz, ini saya jauh lah, gak mau gitu kan. Pasti tetangga, betul. Maka tetangga adalah saudara kita. Betul Bu ya? Bu. Ya, baik-baikin tetangga. Paham sampai di sini ya? Alhamdulillah. Akhlak sama suami ibu, masya Allah, Bu. Ini mau ngaji sama suami, masya Allah, mentang-mentang ngaji dapat pahala suami. Ya dikacangin, nggak izin aja sama suami. Ada yang kayak gitu ada? Masya Allah, ada izin malah nyuruh. Bang, saya mau ngaji ya. Oh iya udah. Tapi jangan lupa ya Bang, kalau hujan jemuran angkatin. Ada yang kayak gitu ada? Bang, saya mau ngaji. Iya udah sono. Tapi jangan lupa ya Bang, nanti ada paket COD ya Bang, abang bayarin ya. Ada yang kayak gitu ada? Masya Allah, coba. Bang, saya mau ngaji. Iya udah berangkat sono. Nih Bang, tolong Bang seletingin Bang. Boleh nggak itu kayak gitu? Boleh aja nyeletingin daripada Pak RT yang nyeletingin berarti. Masya Allah ya. Hormatin suami. Dulu ibu waktu belum punya suami, surga ibu ada di telapak kaki orang tua ibu. Masya Allah, sekarang udah punya suami, surganya ada di bawah telapak kaki suami, di tangan suami. Baik-baik tuh suami, rajin cium tangan. Gitu ya Bu ya. Suami cium tangan Bu, setahun sekali doang, Idul Fitri. Itu juga ngomongnya gak enak. Bang, lebaran Bang, buset. Nah gitu ya. Ya Allah ya Rabbi, coba suami cium tangannya. Takdiman wa tabarukan. Allahu Akbar. Rajin-rajin ngelainin suami ya. Wa tadbiru baitiha, rapi-rapiin rumah supaya suami betah di rumah. Itu kata kita namanya kita Quratul Uyun. Wa tadbiru baitiha, ngerapiin, ngebagusin rumah rapi. Yang disebut rapi itu penempatan itu sesuai tempatnya. Jangan, mohon maaf ya, jemuran ada di ruang tamu. Allahu Akbar. Habis jemuran itu habis diangkat dan ditaruh di ruang tamu. Di situ mohon maaf ya, di situ ada daleman, ada kutang, terus segala macam-macam ada di situ. Pas ada temennya suami namu, pas di situ ada punya ibu. Kata temennya suami, gua deh amat itu nomor berapa? 39. Berapa ya? Apa 49 atau berapa ya? Coba. Nah, maka itu ibu wajib merapikan tempat tinggal ibu, rumah ibu, supaya suasananya enak, nyaman gitu ya. Nah, Bu. Yang kedua, qani'atan bima razaqallah. Tuh, ibu harus merasa cukup kepada rezeki yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan rezeki kepada suami, ibu harus qani'atan, ibu harus merasa cukup. Allahu Rabbi, suami gajinya 800.000, pengen ngeridit mobil apa Pajero, atau gak nyampe Bu, gimana? Jadi qani'atan, betul ya? Kalau suami gajinya kecil, matu minyaknya juga jangan yang mahal-mahal, berasnya jangan yang mahal-mahal, yang biasa aja menurut kemampuan suami. Tuh, suami kalau jadi pejabat nanti dia akan nyaman. Kalau ibu selalu nuntut pengen perhiasan, pengen emas, segala macam-macam, nanti timbul pikiran jelek di dalam hati suami. Betul nggak Pak? Tapi saya yakin ibu-ibu di sini mah lebih mementingkan cinta, betul ya? Cinta, betul Ibu ya? Cincin dan permata maksudnya. Cinta, cincin dan permata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbal balik juga, suami juga sama.
suami juga jaga akhlak. Kita harus mencontoh pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadribil wajah. Nabi nggak pernah menyakiti hati istrinya sampai manggil pun memakai panggilan yang istimewa. Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Ini masya Allah mentang-mentang istrinya pendek panggilnya bogel. Bogel sih. Lunjak. Terus suaminya kayak ini ya. Istrinya marah lagi ya, nggak terima. Lo belang juga sini belang. Allahu Akbar. Ini tidak akan kondusif rumah tangga. Karena apa? Karena tidak saling menghargai. Wala tadribil wajah. Jangan sekali-kali mukul, nabok. Tidak boleh, hukumnya haram. Masya Allah. Sungguh kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Bila engkau marah, aku yang jadi sasaran. Diriku kau perlakukan seperti hewan. Lepaskanlah aku, lepaskan. Aku tak tahan. Siapa tuh yang nyanyi? Saya, ya benar. Kasih hadiah nih. Saya kasih hadiah nih. Saya kasih kalender saya. Tuh yang tadi jauh. Bu, itu saya punya kalender tuh, bekas kemarin tuh ini ya. Mau nggak Bu? Lumayan Bu, kalau beli 10.000 itu. Bu, jawab pertanyaan saya ya. Nabi Muhammad punya paman namanya Abu Thalib, ya, oke? Punya kakek namanya Abdul Muthalib. Pertanyaan saya, siapa neneknya Nabi Muhammad? Ya loh. Dia bertanya tuh, hadiahnya kalender. Siapa neneknya Nabi Muhammad? Istrinya Abdul Muthalib. Udah pinter lah. Memang bener logikanya pinter. Istrinya Abdul Muthalib. Neneknya Nabi Muhammad itu namanya Fatimah, sama kayak putrinya. Ini neneknya Nabi Muhammad. Nggak tahu nih kayaknya tanah ini ya. Susah emang Bu, susah. Saya kasih pertanyaan yang gampang ya, Bu. Apa pertanyaannya? Al-Quran aja. Bu kan suka ngaji ya? Oke, coba ya tebak. Ini sambung ayat Bu ya. Sambung ayat. Ibu langsung sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna. Tuh, 2, 3. Gimana sih? Ada yang suka ngaji. Susah nggak Bu? Bu, pengen yang pendek. Oke, siap, yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Shod. Kok bisa lagi ada banyak. Ampun Gusti. Ngakunya suka ngaji katanya. Bu, pertanyaan yang gampang aja ya. Tebak lagu. Siap Bu? Bagai bencana yang melanda setelah ku dengar keputusanmu, la yang menjadi saksi. Apa tuh judulnya? Hah? Nggak tahu. Rocker semua berarti ini. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Bu, pengen rumah tangganya harmonis? Pengen seperti kangjeng Nabi, masya Allah. Bu, rajin bikinin kopi suami kalau suaminya suka ngopi. Betul ya Bu ya? Ibu suka ngopi? Suka. Perempuan yang suka ngopi itu banyak khasiatnya.
akan lebih mudah dibandingkan dengan neneknya. Allah, bikinin kopi suami. Nanti kalau suami nggak dibikinin kopi, masya Allah suami jadi ngelamun aja. Bu, kata suaminya, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyuman manisku, secangkir kopi pun tak tersedia. Suami manggil-manggilin ibu, Wate, nggak ada aja ibu, masya Allah. Ibu sibuk main Facebook sama TikTok kan kayak gini. Kadang-kadang orang TikTok kayak gini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita dengan keturunan kita, anak-anak kita nanti dapat melestarikan apa? Melestarikan tarikh Nabi seperti apa? Seperti Maulid, seperti Rajab. Karena kalau bukan kita yang melaksanakan, nanti anak cucu kita tidak akan tahu. Ini hitung-hitung melajarin anak cucu aja gitu ya Bu ya. Bu ya panitia ya. Jamaah. Alhamdulillah. Tuh segitu aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya lemes tadi malam 2. Sekarang di sini, nanti malam ke Cilegon. Ke Lingkar apa itu Cilegon. Ya, jadi intinya mah ini mau bukan saya tujuannya bukan ngaji, bukan mau ngajarin di sini, karena di sini banyak kiai Maman, Kiai Agus ya. Ini mah idkhol surur ya. Idkhol surur. Karena apa? Kalau kita baca kitab, namanya kitab Qomit Tubian, itu ada hadis idkhol sururi fi qalbil mu'minin khairum min ibadati sitina sanatan. Idkhol surur, memberikan kebungahan kepada siapa? Kepada kaum mukminin, pada saudara mukmin, itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 60 tahun. Bu, pernah sholat sunnah 60 tahun? Sholat sunnah duha itu pernah, tahajud 60 tahun. Boro-boro kita ada sholat duha, pas dikejar-kejar lesing kita Pak. Dikejar-kejar lesing terus cicilan baru sholat duha. Kalau nggak gitu nggak sholat duha. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dalam beribadah. Intinya intisari Isra Mi'raj adalah supaya kita istiqomah dalam menjalankan perintah sholat. Insya Allah. Yuk. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir Mama doya was karomi bareng. Ya Rabbi bil balik sidana waghfir Mama doya was. Rajin-rajin minum jamu agar badan tetap sehat. Rajin-rajin menuntut ilmu agar iman tetap kuat. Ya Rabbi bil sidana waghfir ya was. Digergaji diampela supaya kusennya ngepas. Kalau ngaji harus ikhlas, jangan suka pamer emas. Ya Rabbi bil balik sidana waghfir ya was. Kini-kini dina jublek, anak anjing bawa kunci. Nini rada geblek, pakai legging Hello Kitty. Ya Rabbi bil balik makos waghfir lana
Masang bubu dina jubla, kang dudung pergi berlayar. Ibu-ibu rada geblek, gudang keruk utang kerudung tidak bayar. Ya Rabbi bil stopa balik mako waghfir lana ya wasi'al karami. Beruntunglah kita mengaji walau seminggu sekali, dosa kita diampuni, hidup kita diberkahi. Ya Rabbi bil balik mako waghfir lana ya wasi'al karami. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah jangan sekali-kali lapor polisi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.